Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irayana. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang emotional status level and functional of adjustment. Yang beranggotakan saya sendiri Irayana. Selanjutnya ada Mawaddah Rizky, Nurul Auliana, Dara Syahrani, Izzati Wanda, Siti Fadilah. Baik, materi pertama akan saya jelaskan, yaitu emosi. Neuropsikologi melihat emosi interpretasi kognitif dari perasaan subjektif sebagai keadaan perilaku yang disimpulkan yang disebut afek. Perasaan subjektif sadar tentang suatu stimulus terlepas dari di mana atau apa itu perilaku abspektif yang bersifat internal dan subjektif. Selanjutnya, pengalaman emosi memiliki 4 komponen perilaku utama dan masing-masing dapat diukur serta diamati pada prinsipnya. Yang pertama, psikofisiologi. Komponen fisiologi termasuk aktivitas sistem saraf pusat dan otonom, perubahan yang dihasilkan dalam aktivitas neurohormonal, dan visual atau yang disebut dengan somatik. Selanjutnya yang kedua ada perilaku motorik yang khas. Ekspresi wajah, nada suara, dan postur semuanya mengekspresikan keadaan emosional. Perilaku motorik ini sangat penting untuk mengamati emosi karena mereka menyampaikan tindakan yang nyata dapat berbeda dari perilaku verbal yang diamati. Yang ketiga ada kognisi yang dilaporkan sendiri. Proses kognitif disimpulkan dari laporan diri. Kognisi beroperasi di ranah perasaan emosional subjektif yang meliputi perasaan cinta atau benci, perasaan dicintai atau dibenci, dan proses kognitif lainnya seperti rencana, ingatan, atau ide. Yang keempat ada perilaku tidak sadar. Komponen ini menggabungkan von Helmholtz, proses inferensi kognitif bawah sadar yang tidak kita sadari mempengaruhi perilaku. Selanjutnya ada aspek dari memori emosional. Pengalaman yang signifikan secara emosional, menyenangkan dan tidak menyenangkan, mengaktifkan kembali sistem hormonal dan otak yang bertindak untuk memberi cap pada ingatan. Yang jelas ini dengan memodulasi sirkuit memori di sisa otak. Pengalaman masa depan dapat mengaktifkan kembali sirkuit-sirkuit ini, misalnya dalam keadaan yang membutuhkan respon fight or flight yang cepat. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Ada sifat emosi. Menurut Antonio Damasio tahun 2000 menekankan bahwa emosi adalah proses kognitif yang sebenarnya berkontribusi pada pemikiran logis. Dia berpendapat bahwa sinyal bawah sadar dan sadar yang berasal dari mesin saraf yang mendasari emosi secara signifikan mempengaruhi mekanisme penalaran. Proses stimulus emosional. Informasi visual dari lobus oksipital mengikuti rute ventral melalui lobus temporal untuk membantu pengenalan objek, dan rute dorsal melalui lobus parietal membantu dalam mengontrol gerakan. Sesuai dengan prinsip umum organisasi otak ini, kita dapat berspekulasi bahwa banyak sistem, baik kortikal dan subkortikal, berkontribusi pada pengalaman emosi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada sistem saraf harus memproses rangsangan sensorik yang signifikan terhadap perilaku sosial. Agaknya, sensasi adalah spesifik untuk penciuman atau feromon, taktil, atau terutama untuk zona tubuh sensitif, visual atau ekspresi wajah, pendengaran atau Brian Kolb, dan juga rangsangan atau fonem, menangis, menjerit, dan sebagainya. Diperdebatkan, rangsangan yang signifikan secara sosial ini diproses oleh sistem yang sama yang menganalisis input sensorik lainnya, tetapi setidaknya beberapa sistem sensorik mungkin terpisah. Nah, selanjutnya ada interaksi sosial kognitif. Kelas teori ini berpendapat bahwa emosi berevolusi untuk meningkatkan kelangsungan hidup hewan, dan ketika otak berevolusi, proses kognitif dan emosional tumbuh lebih dan lebih saling terkait.
Berbeda dengan Damasio, Joseph Ledoux tahun 2000 tidak mencoba menjelaskan semua emosi tetapi memilih satu, yaitu ketakutan. Sebagai contoh, bagaimana mempelajari hubungan otak, perilaku dalam emosi. Interaksi kognitif emosional tidak hanya terkait dengan rangsangan negatif. Neuron di amigdala, monyet merespon berbagai ekspresi wajah dan stimulasi listrik amigdala sangat bermanfaat untuk tinjauan ekstensif. Menghasilkan perilaku emosional. Suasana hati sebagian besar disimpulkan dari efek ekspresi wajah, nada suara, dan frekuensi berbicara. Dan karenanya masuk akal untuk mengukur perilaku ini terlebih dahulu dalam menganalisis perilaku emosional pada orang yang mengalami kerusakan otak. Merangkum berbagai ukuran eksperimental, perilaku emosional adalah bahwa lesi hemisfer kiri, terutama lesi lobus frontal kiri, menghasilkan suasana hati yang datar dan pada banyak orang tampak depresi, terutama setelah stroke yang menyebabkan kesulitan bahasa. Kontrol kognitif emosi. Nabukatsu Sumato dan rekan-rekan pada 2000 menemukan bahwa rangsangan non-nyeri dirasakan sebagai menyakitkan ketika peserta mengharapkan rasa sakit dan respon ini berkorelasi dengan aktivasi korteks cingulate, wilayah yang terkait dengan persepsi nyeri. Penggunaan proses kognitif untuk mengubah respon emosional yang ada juga telah dipelajari dengan menggunakan pencitraan non-invasif. Selanjutnya tentang fungsi emosi. Nah, fungsi emosi ini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada membantu mempersiapkan tindakan. Yang kedua itu ada membentuk perilaku yang akan datang, atau emosi membantu kita menyediakan simpanan respon untuk perilaku di mana masa depan yang akan datang. Nah, yang ketiga itu ada membantu kita untuk mengatur interaksi sosial. Slide selanjutnya ada kesimpulan. Emosi atau perilaku afektif mudah dikendali tetapi sulit diukur. Demikian pula mudah untuk mengidentifikasi struktur otak di mana cedera dapat mengganggu perilaku emosional, tetapi sulit untuk menentukan peran apa yang dimainkan struktur yang berbeda dalam perilaku emosional. Nah, yang memerlukan proses kognitif ini yang mungkin disadari atau berada di luar kesadaran kita. Nah, fungsi emosi yang dikendalikan susunan saraf pusat dengan fungsi imun yang merupakan sistem pertahanan tubuh serta sistem endokrin yang berkaitan dengan homeostatis. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.